Jumpa lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang vektor. Apa itu vektor? Saya kasih gambaran begini. Ini titik tangkap saya. Titik awal. Saya mau berjalan 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Posisi saya sekarang di sini. Jarak yang saya tempuh adalah 3 langkah. Saya mau melangkah dari posisi yang sama ke tempat berikutnya, tapi arahnya beda dengan jarak yang sama. 1, 2, 3. Posisi saya jadi di sini. Jarak yang saya tempuh sama. Tapi yang tadinya di sini sekarang di sini. Ada jarak dan ada arah yang membedakannya. Walaupun jarak sama, ketika arahnya berbeda, maka dia akan sampai di tempat yang berbeda juga. Gampangnya, dari Pekanbaru berjalan menuju arah Bangkinang. Sama dari titik tangkap dari Pekanbaru berjalan menuju arah ke Bengkalis. Ketika jarak tempuh yang dilakukan itu sama, tapi arah perjalanannya berbeda, maka dia akan sampai di tempat yang berbeda pula. Di situ ada jarak dan ada arah. Ketika arah menentukan, maka hitungannya menjadi sebuah perhitungan yang disebut dengan vektor. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian saksikan pemaparannya pada video ini. Tapi seperti biasa, sebelum belajar saya tidak akan henti-henti mengingatkan. Berdoa dulu, semoga Allah melimpahi kita dengan rahmat-Nya dan ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Selamat belajar. Ikuti pelajaran dengan hati gembira, sehingga pelajaran yang kita pelajari tidak terasa sulit. Oke? Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang vektor. Tapi sebelum masuk kepada materi hitungan matematika yang terkait dengan vektor, ada baiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan vektor. Vektor adalah segmen garis berarah yang mempunyai besaran. Nah, apa pula itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai besar dan arah. Sesuai dengan definisinya, vektor merupakan segmen garis berarah yang mempunyai besar, maka vektor tersebut bisa digambarkan dalam bentuk sebuah garis lurus yang memiliki tanda panah. Sebuah segmen garis
yang memiliki pangkal dan ujungnya diberi tanda panah sebagai penunjuk arah. Memiliki panjang dan memiliki arah. Vektor bisa dilambangkan dengan abjad dari A sampai Z boleh dipakai, yang di atasnya diberi tanda panah. Itu menunjukkan bahwa dia lambang sebuah vektor. Maka segmen garis berarah ini bisa kita namakan sebagai vektor A. Selanjutnya kita akan membahas penyajian vektor. Vektor dapat disajikan secara geometris. Karena sesuai dengan definisinya, vektor merupakan segmen garis berarah, maka vektor itu sendiri bisa digambarkan dalam bentuk garis lurus dengan panah. Nah, untuk pelajaran vektor, saya sarankan kepada kalian untuk mencatatnya pada buku matematika yang garis bukunya petak-petak. Itu akan memudahkan ketika kita menggambarnya. Nah, diberikan sebuah vektor A. Sebuah segmen garis yang punya arah. Vektor A ini terdiri dari komponen X satuan dan Y satuan. Komponen X satuan dan Y satuan ini menunjukkan nanti dia arahnya kemana. Penyajian vektor yang lainnya adalah secara analitis. Secara analitis, vektor disajikan dalam bentuk pasangan terurut komponen X dan Y dalam sebuah sumbu koordinat. Jadi ini kalau dalam gambarnya nih vektor A kan punya komponen sebanyak X satuan dan Y satuan. Ini kalau digambarkan dalam sumbu koordinat, yang mendatar mewakili sumbu X, yang vertikal mewakili sumbu Y. Pangkal titik tangkupnya itu pada 0,0 dan panah atau titik tujunya itu terserah menuju kemana. Itu nanti akan ditunjukkan dengan komponen X dan Y-nya. Nah, karena dilambangkan secara analitis itu diartikan dari sebuah sumbu koordinat, maka semua aturan yang ada dalam sumbu koordinat itu berlaku pada penyajian vektor secara analitis. Maksudnya begini, bila vektor tersebut mengarah ke kanan sepanjang sumbu X, itu artinya X-nya positif. Mengarah ke atas sepanjang sumbu Y, itu artinya Y-nya positif. Mengarah ke kiri sepanjang sumbu X, itu artinya X-nya negatif. Mengarah ke bawah sepanjang sumbu Y, itu artinya Y-nya negatif. Maka vektor A secara analitis bisa dituliskan sebagai X, Y. Ingat, pasangan terurut komponen X dan Y. X dulu yang dituliskan, baru Y-nya. Dan penulisannya juga boleh secara vertikal seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat aljabar pada vektor. Yang pertama,
Dua buah vektor, misalnya vektor A dan vektor B, dikatakan sama jika dan hanya jika besar dan arah kedua vektor itu sama. Contoh, diberikan vektor A dan vektor B. Lihat vektor A dan vektor B. Panjang segmen garisnya itu sama panjang. Arahnya pun searah. Bisa dibuktikan dengan komponen XY-nya. Vektor A komponen X-nya 1, 2, 3, 4. Ke arah kanan. Komponen Y-nya 1, 2 ke arah atas. Vektor B komponen X-nya 1, 2, 3, 4 ke arah kanan. 1, 2 ke arah atas. Maka vektor A dan vektor B adalah dua vektor yang sama karena memiliki panjang segmen atau panjang vektor yang sama dan memiliki arah yang sama. Yang kedua, dua buah vektor, misalnya vektor A dan vektor B yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Itu dapat dinyatakan sebagai vektor A sama dengan min vektor B. Misal ini vektor A dan ada lagi satu vektor B. Perhatikan. Panjang segmen vektor A dan segmen vektor B itu sama panjang. Tapi arahnya berlawanan. Vektor A mengarah ke kanan atas, vektor B mengarah ke kiri bawah. Untuk vektor A dan vektor B ini disebut sebagai vektor yang saling berlawanan. Atau bahasa gampangnya, negatif dari vektor A adalah vektor yang memiliki panjang yang sama tapi arah yang berbeda. Karena vektor A itu sama dengan negatif B atau negatif vektor B, maka akan berlaku besar vektor A itu sama dengan vektor B. Dari sifat kedua ini, besar vektornya sama, yang membedakan hanyalah arahnya saja. Saya ulang lagi. Vektor negatif atau vektor yang berlawanan adalah vektor yang memiliki panjang atau besar yang sama, tapi arahnya berlawanan. Berikutnya, besar atau nilai sebuah vektor. Diberikan vektor A dengan komponen X satuan dan komponen Y satuan. Kalau kalian perhatikan vektor A dengan komponen X dan Y-nya, ini akan membentuk apa? Coba perhatikan. Benar, dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, dalam segitiga siku-siku, ada hukum apa yang berlaku kepadanya? Ingat pelajaran SMP? Ya, pada segitiga siku-siku
Berlaku hukum Pitagoras. Apa bunyi hukum Pitagoras? Kuadrat sisi miring merupakan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Berarti kalau di sini bisa dituliskan vektor A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka besar dari vektor A atau panjang A maka besar dari vektor A atau panjang A itu dapat dinyatakan sebagai akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk lebih jelasnya saya berikan sebuah contoh. Ini ada vektor U, ada vektor V, ada vektor W, ada vektor P. Coba perhatikan vektor U. Vektor U digambarkan dalam bentuk geometris. Nah, bagaimana vektor U ini kalau disajikan dalam bentuk analitisnya? Kamu lihat, komponen X-nya ada berapa? Ya, ada 2. Komponen Y-nya ada 4. Maka vektor U secara analitis bisa ditampilkan sebagai vektor 2,4 dengan 2 komponen X dan 4 komponen Y. Nah, sekarang kalau pertanyaannya saya tambah, berapakah besar vektor U ini atau berapakah nilai dari vektor U ini? Tadi sudah disebutkan nilai dari sebuah vektor itu bisa dicari atau ditentukan dengan menerapkan rumus Pitagoras. Maka besar vektor U itu akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau dalam soal ini menjadi 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka vektor U akan diperoleh nilainya atau panjangnya sepanjang akar 20-an. Kita lanjutkan contoh berikutnya, vektor V. Vektor V ini kalau kita pindahkan dalam bentuk analitis penulisannya, maka vektor V dapat dituliskan sebagai apa? Lihat arahnya. Pangkal di sini, kalau di sini jadikan sumbu koordinatnya, maka vektor V ini sepanjang sumbu X-nya mengarah ke kiri sepanjang 4 satuan. Kalau ke kiri apa tadi artinya? Negatif. Kemudian mengarah ke bawah sepanjang 1 satuan. Kalau ke bawah sepanjang sumbu Y berarti dia nilainya juga negatif. Maka vektor V secara analitis bisa dituliskan sebagai min 4, min 1. Besar vektor V, terapkan hukum Pitagoras di dalamnya. Min 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Akar 16 tambah 1, maka panjang dari vektor V itu adalah akar 17. Berikutnya, vektor W. Perhatikan vektor W, kalau ini jadi titik tangkapnya, ini jadi letak sumbu koordinat. Maka vektor W akan memiliki komponen 2 satuan arah ke kiri sepanjang sumbu X, berarti negatif 2, dan 3 satuan arah ke atas sepanjang sumbu Y, berarti 3-nya positif. Maka vektor W itu bisa dituliskan atau disajikan secara analisis sebagai min 2,3.
Dengan langkah yang sama untuk mencari panjang atau nilai vektor W, terapkan hukum Pythagoras menjadi akar min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka panjang dari vektor W adalah akar 13. Untuk melengkapi catatanmu, mengubah vektor P dari bentuk geometris ini ke bentuk analitis dan mencari panjang vektor P itu menjadi tugas kalian. Lengkapi catatan kalian dengan menambahkan vektor P. Selanjutnya, kalau tadi kita mengubah dari tampilan vektor secara grafis ke analitis. Sekarang, apabila vektor itu ditampilkan secara analitis, diberikan vektor R adalah min 3,2. Maka vektor R ini kalau digambarkan secara grafis atau secara geometris itu akan menjadi min 3. Artinya 3 satuan ke arah kiri. Nih pangkalnya ini sebagai sumbu koordinat, pangkalnya 3 satuan ke arah kiri. 1, 2, 3. Kemudian 2, artinya 2 satuan ke arah atas. Maka vektor R min 3,2 bila ditampilkan ke dalam bentuk geometrisnya akan digambarkan seperti contoh berikut. Nah, untuk melengkapi catatanmu, vektor S, vektor T, dan vektor K itu kamu kerjakan sendiri dengan memperhatikan contoh vektor R ini. Selanjutnya kita akan memberikan contoh. Ibu akan memberikan contoh tentang vektor negatif. Gampangnya tadi apa vektor negatif? Vektor negatif adalah vektor yang memiliki panjang yang sama, tapi memiliki arah yang berlawanan. Diberikan contoh ini vektor U. Komponen vektor U-nya adalah 2x dengan 4y. Maka vektor U secara analitis bisa dituliskan sebagai vektor 2,4. Lihat, 2 ke kanan, 4 ke atas. Maka lawan dari vektor U atau negatif dari vektor U itu tinggal dibalik. Kalau x-nya tadinya 2 ke kanan, ubah jadi 2 ke kiri. Kalau y-nya tadinya 4 ke atas, maka kita ubah menjadi 4 ke bawah. Maka negatif vektor U menjadi min 2, min 4. Sebaskan yang lainnya. Contoh vektor P. Vektor P ini secara analitis dituliskan sebagai 1, min 3. Karena dia 1 ke kanan, 3 ke bawah. Maka negatif dari vektor P adalah, kalau tadi 1 ke kanan, maka ini menjadi 1 ke kiri. Tadinya 3 ke bawah, akan menjadi 3 ke atas. Maka negatif vektor P itu menjadi min 1,3. Nah, itu tadi penjabaran tentang vektor. Ingat, contoh yang tidak saya jabarkan itu menjadi tugasmu untuk melengkapi catatanmu. Oke?
Semoga bisa memahami materi tentang vektor. Untuk operasi pada vektor itu akan kita terangkan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, selalulah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.